semuanya, kembali lagi ke podcast Buka Buku. Hari ini kita kedatangan dari narasumber yang pertama, ada Kak Reza Febrian. Sebelumnya Kak Reza Febrian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Kira-kira Kak Reza Febrian ini alumnus SMA Muhammadiyah tahun berapa? Masuknya 2014, lulusnya 2016. Kira-kira masih inget nggak nih teman-teman seangkatannya? Berapa masih? Bisa masih sering ketemu juga. Oh, masih sering ketemu juga. Bisa disebutkan biar teman-teman, mungkin nanti ada yang menonton juga teman-temannya. Wawan, Dian, Purnomo, terus Angki, Slamet, Didik Lani, Chandra, Hirado, banyak lah. Banyak. Ya, masih banyak. Masih sering kumpul itu? Sebagian masih. Sebagian masih. Berarti masih intens ya ketemunya ya? Iya. Oke. Kalau sekarang tuh masih sering kumpul, terus biasanya di mana nih? Kumpul sama teman-temannya, atau ada agenda tiap bulan sekali, atau reuni-reuni kecil gitu? Seringnya ya kadang ada teman yang main rumah. Oh. Kadang main pingpong bareng gitu. Oh, hobinya main pingpong ya? Iya. Oke. Waktu sekolah dulu di SMA Muhammadiyah masih inget gak? Kira-kira ketua OSISnya siapa? Ketua OSISnya Chandra Abeng kalau nggak salah itu. Bu, iya Bu. Kakaknya ikut keanggotaan OSIS? Enggak. Oh enggak. Bisa diceritakan sedikit nggak pengalaman yang waktu di sekolah SMA Muhammadiyah Pacitan, kira-kira sama temen-temennya tadi, atau sering main pingpong nih waktu istirahat, atau tiba-tiba waktu pelajaran kosong gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya? Ya, dulu sering main pingpong pas istirahat, sering main game bareng gitu pas istirahat. Oh. Ya, yang paling berkesan itu pas dulu ditunjuk sama SMA untuk mewakili Olimpiade. Padahal dulu nggak termasuk siswa yang pinter, tapi alhamdulillah dipercaya, dan alhamdulillah juga dulu bisa menang di kabupaten dan bisa ke provinsi. Itu pengalaman yang sangat berharga, soalnya bisa membuat mental ya menjadi semenjak itu semakin percaya diri. Olimpiade apa kalau boleh tahu? Olimpiade fisika. Fisika. Ya. Saat itu gurunya ingat nggak siapa guru fisikanya? Masih ingat, Bu Endang. Bu Endang. Ya. Berarti itu sampai masuk kabupaten, provinsi ya? Iya. Provinsi. Berarti itu pengalaman paling berharga ya? Iya, paling berharga, karena dari saat itu jadi punya keyakinan sama diri sendiri. Ternyata bisa gitu. Itu ada sendiri atau ada kandidat-kandidat yang lain selain Olimpiade Fisika, mungkin bebarengan sama? Kalau dari SMA Muhammadiyah nggak ada. Nggak ada. Ya. Hampir semua dari SMA 1. SMA 1. Berarti saingannya dari sekolah-sekolah lain ya? Iya. Berarti Mas Reza ini pengalamannya selama di SMA Muhammadiyah salah satunya ya ikut Olimpiade Fisika itu ya? Sama yang paling berkesan itu karena di sini ada ekstra komputer dulu. Oh, ada ekstra komputer. Ya, kebetulan saya juga hobi di situ, dan di sini ada fasilitasnya, jadi merasa sangat terbantu. Terbantu. Ya, sangat terbantu. Dulu waktu sekolah nih, waktu jadi siswa di SMA Muhammadiyah Pacitan, tinggalnya di mana? Dulu tinggalnya di yayasan, Bu. Di yayasan? Karena ya nggak mampu dulu mau bayar kos. Berarti ada teman-temannya juga di yayasan yang satu sekolah gitu? Iya, banyak di sini yang tinggal di yayasan. Berarti tiap hari yayasannya di mana nih? Yayasannya di Cuek. Oh, Cuek ini. Berarti tiap hari nih naik sepeda atau gimana? 2 tahun naik ontel. Oh, naik sepeda ontel sama temen-temennya ya dari yayasan. Terus sekarang kesibukannya apa nih setelah lulus, semenjak lulus di SMA Muhammadiyah Pacitan? Kalau sekarang saat ini jualan online, fokus jualan online. Oh, online shop? Iya. Dulu pas habis lulus pernah kerja juga. Kerja?
jadi TU 1 tahun. Kerja di TU di Pacitan atau di luar Pacitan? Di TK Hajar Aswad, di Oh, yayasan tempat tinggal pas SMA dulu. Oh, tempat tinggalnya waktu SMA terus dipercaya buat kerja 1 tahun jadi TU. Iya. Terus sambil jadi TU itu kan sambil merintis usaha gitu. 1 tahun alhamdulillah usahanya sudah berjalan. Jadi memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Berarti fokusnya nih online shopnya apa nih? Kalau boleh tahu nih, boleh di spill sedikit lah. Kalau saat ini jualan aksesoris mobil sama kalau yang di sini mengolah produk kelapa. Roda kelapa. Iya. Roda kelapanya dibuat dari apa nih? Diolah jadi apa nih? Jadi minyak. Oh, jadi minyak. Iya. Itu juga dijual online gitu? Iya, online. Berarti jual online juga, jual secara offline-nya juga di sini ditawar-tawarkan begitu atau gimana? Sementara belum, Bu. Belum. Oh, Masih online semua. Online semuanya. Dari sejak tahun berapa nih kira-kira online shopnya? Kalau merintisnya sudah dari 2016. Semenjak lulus. Semenjak lulus ya. Semenjak lulus kerja, paginya kerja, terus siang sampai malam kuliah, terus malam sampai larut malam itu belajar bisnis gitu. Berarti sempat juga kuliah juga? Iya, kuliah 2 tahun Di AKN Pacitan. Oh, di AKN Pacitan. Berarti alumni AKN Pacitan sini ya? Iya. Oh, berarti kalau nggak salah ya dari lulus kemudian sempat kerja di TU dulu. Iya. Sembari kuliah atau gimana nih? TU terus sembari kuliah sembari merintis bisnis ya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Mas Reza Febrian ini pengalamannya dari SMA terus lanjut kuliah, kerja juga, terus sekarang udah ada bisnis online-nya. Oh ya, ini nanti ada sedikit foto ya. Spill foto bisa diceritakan nih kira-kira ini kegiatannya waktu ngapain nih? Masih inget gak? Nah, nih. Ini kegiatan pakai baju pramuka ini kira-kira Masnya lagi apa nih? Kalau nggak salah ini pas waktu persami ini, Bu. Persami. Iya. Kelas berapa sih Mas nih? Awet muda ya Masnya nih sampai sekarang ya, fotonya masih sama ya. Kayaknya kelas 1 ini. Kelas 1. Iya. Masih inget nggak? Itu temennya siapa aja nih dalam foto ini? Alhamdulillah masih ingat nih. Ini yang tengah singgih, yang di pojok itu Randy. Oh, Pak Randy. Iya. Masih sering ketemu? Kalau ini nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, mungkin ada foto lagi. Nah, ini juga persami atau lagi istirahat atau apa nih? Mungkin sama kayak kegiatan yang tadi. Yang tadi, Iya. foto sebelumnya ya? Iya, foto sebelumnya. Kalau ini nih, Masnya nih. Ini kegiatan persami juga atau bisa diceritakan nih? Ini kayaknya kemah tamu ambalan kayak kalau nggak salah. Kemah tamu ambalan. Ini teman-teman gengnya bukan? Iya, iya. Oh, yang disebutkan tadi ya? Iya, ini masih sering ketemu. Oh, masih sering. Oh, yang pingpong tadi ya? Iya. Oh. Berarti ini ya kekeluargaannya masih ini ya, masih erat banget ya dari semenjak sekolah terus udah lulus, sekarang hobinya juga masih sama. Luar biasa, luar biasa. Mungkin ada lagi fotonya. Nah, ini di mana nih? Bisa diceritakan di mana nih? Ini di Pancer ini. Di Pancer, kegiatan sekolah atau cuma main-main nih kira-kira? Kemah besar kayaknya. Oh, kemah besar. Masnya yang depan ya? Iya, iya. Ini juga sama atau Iya, ini masih satu kelas apa enggak nih? yang 2 itu adik kelas. Oh, ada adik kelas juga. Iya. Oh, ini nih. Oh, berarti ada dokumentasinya ya, dari dulu sekolah suka pingpong, ini masih ada loh. Iya. Luar biasa sekali loh. Berarti ini biasanya kalau pingpong di sekolah waktu istirahat atau kira-kira Waktu istirahat. kosong gitu? Waktu jam kosong, waktu pulang kadang masih main. Dibolehin ya? Iya, Sama sekolah. Alhamdulillah dibolehin ya. Alhamdulillah dibolehin. Pernah ikut lomba gitu waktu Enggak pernah, sekolah? Bu, kalau pingpong. Cuman hobi-hobi aja. Ya, cuma hobi-hobi aja.
Luar biasa ya Mas ya. Itu ya salah satu beberapa foto dari Mas Reza Febrian. Ternyata pengalamannya sangat banyak dan cukup menghibur juga ya. Dia suka pingpong, suka ekstranya juga ikut komputer juga. Ternyata bermula dari ekstra komputer, kemudian setelah lulus dia bisa mengembangkan bakatnya menjadi pebisnis online juga ya. Luar biasa sekali loh Mas Reza Febrian ini. Oh ya, mungkin bisa diceritakan pengalamannya sedikit ketika bekerja sekarang, rintisan online-nya ini buat adik-adik atau penonton yang menyaksikan Mas Reza Febrian. Saran ya Bu? Boleh. Saran saya kalau sudah bekerja yang harus totalitas. Jadi kalau ya kerjakan pekerjaannya sebaik mungkin, tapi kalau bisa juga setelah pulang kerja itu kita harus memikirkan juga kedepannya, kalau bisa jangan di sini terus gitu kerjanya, harus berpikir kedepannya kita harus bisa kerja yang lebih baik lagi atau bisa membuka bisnis sendiri ya. Tapi pekerjaannya harus tetap kita kerjakan sebaik mungkin waktu kerjanya, tapi juga kita jangan terlalu menikmati pekerjaan itu juga. Kita harus memikirkan ke depannya, harus punya tujuan-tujuan ke depannya, rencana-rencana ke depan, harus punya mimpi ke depan, harus biar tidak di situ terus gitu. Berarti ini ya dari Mas Reza Febrian ini, dia kalau kita sudah punya pekerjaan kita harus fokus, tapi juga harus memikirkan tantangan-tantangan apalagi buat kedepannya, mimpi-mimpi apalagi yang belum terwujud itu kita harus capai juga. Jadi jangan stuck cuman di pekerjaan yang sekarang, tapi kita juga harus memikirkan ide-ide yang lain biar pekerjaan ini tetap berlanjut seterusnya. Oke. Rencana ke depan nih apa nih Mas Reza? Rencana jangka pendeknya deh. Iya, ingin punya badan usaha sendiri yang sah secara legalitas, punya rumah produksi sendiri gitu, punya brand sendiri. Semoga terwujud ya. Itu jangka pendeknya kan Masnya ini udah terlihat ya gigih dari awal lulus sampai sekarang, sudah berapa tahun ya? Udah ada 5 tahun lebih ya berarti ya, sudah stuck di bisnisnya itu, tapi dia masih punya mimpi-mimpi yang masih harus dicapai. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya pengalaman dari Mas Reza Febrian. Kira-kira pesannya nih buat adik-adik SMA Muhammadiyah Pacitan kira-kira nih. Pesan saya tuh kita harus kerja keras dan harus dengan ilmu. Kita harus belajar terus setiap hari. Belajar itu kalau malas membaca bisa dari YouTube, sekarang banyak video-video, banyak channel-channel tentang pengembangan diri. Jadi tiap hari itu harus ada ilmu baru yang kita pelajari. Dan harus praktek sebanyak mungkin. Jangan takut gagal, karena kalau kita gagal paling tidak kita sudah dapat pengalamannya. Kita akan lebih bijak ke depannya. Kalau kita nggak mencoba, takut gagal, itu sudah jelas gagal. Hanya cuma dapat gagalnya, kita nggak akan dapat pengalamannya. Tapi yang penting sebelum mencoba kita harus belajar dulu, mempelajari ilmunya dulu. Kalau kita merasa sudah bisa, baru kita mencoba. Dan kita harus, selagi kita masih muda, kita harus mencoba banyak hal, harus merasakan banyak kegagalan, harus belajar banyak hal juga. Ada tambahan. Ada tambahan, boleh. Kalau kita belajar tanpa mencoba itu sia-sia. Kalau kita mencoba tanpa belajar dulu juga akan kemungkinan gagalnya lebih besar. Jadi harus seimbang, mencoba dan belajarnya terus harus tiap hari. Jangan buang waktunya untuk yang hal-hal yang tidak berguna, mumpung masih muda. Jadi mumpung masih muda kita harus tetap belajar, apapun yang bisa kita lakukan dan bermanfaat untuk orang tetap
kita lakukan ya. Jadi jangan takut gagal. Intinya dari Mas Reza Febrian ini jangan takut gagal dan menambahlah skill pengalaman yang harus kita tambah di diri kita. Ya. Oke, untuk Mas Reza Febrian, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Buka Buku. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Dan terima kasih ya waktunya sudah bisa bertemu dengan saya di sini dan juga menceritakan nih pengalamannya selama SMA dan juga setelah lulus bekerja. Semoga yang teman-teman yang menonton bisa mendapatkan hikmah dan manfaatnya dari podcast Buka Buku hari ini. Terima kasih.